Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAWSD, yang dimana saat ini saya akan update kembali analisa pergerakan SAWSD untuk persiapan tanggal 3 Oktober ya. Jadi awal trade di bulan Oktober, minggu awal ya, sampai tanggal 7 Oktober untuk kemudian lanjut lagi nanti di minggu depan ya. Dan untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya telah nonton video ini. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan update-update analisa terbaru mengenai COSD, kalian bisa subscribe ya. Dan untuk teman-teman semua yang belum bergabung di channel Telegram, silahkan bergabung ya. Nanti kalian bisa akses melalui link di deskripsi video. Oke, untuk saat ini kita akan update analisanya ya. Kita akan bahas pergerakan seperti apa dan targetnya seperti apa ya. Dan saat ini kita akan hapus dulu beberapa titik untuk SAWSD-nya ya. Dan kalau kita lihat memang di sini saat ini pergerakan dari SAWSD masih dalam keadaan uptrend ya, dalam tren minurnya. Jadi dalam tren minurnya masih melakukan kenaikan dalam kondisi uptrend, dan saat ini kalau kita lihat dia retest ke area resisten yang sudah di breakout sebelumnya, yang memungkinkan area ini akan menjadi titik untuk kembali melakukan kenaikan ya. Jadi dia membentuk low, dia akan membentuk low untuk kemudian mencari titik high-nya lagi di kisaran 1680 sampai 1682 ya, apabila dia breakout 1676. Dan untuk kembali melanjutkan kenaikan dari di time frame besarnya ya, kalau kita lihat di time frame besarnya untuk saat ini masih dalam kondisi downtrend. Kalau kita lihat dari time frame besarnya ya, kita akan berikan sini. Jadi dia telah breakout dari time frame besarnya, dan ini merupakan titik untuk melakukan pembalikannya, untuk kemudian dia break and retest untuk melanjutkan kenaikan. Jadi apabila nantinya dia breakout dari 1682, maka peluang terbesar untuk ke 1700 kembali. Namun untuk saat ini kita fokus dulu beberapa area yang ada di sini untuk 2-3 hari ini ya. Jadi kita fokus untuk titik itu. Dan di time frame daily-nya ya, kalau kita lihat di time frame daily-nya, untuk berubah tren dari downtrend ini menjadi uptrend, dia harus breakout dari 1676 ya, poin 12 sampai 1682.14 untuk kemudian melanjutkan kenaikan. Untuk melanjutkan kenaikannya, jadi syaratnya dia harus breakout dua area ini untuk berubah tren dari downtrend menjadi uptrend ya di time frame daily-nya. Jadi untuk saat ini fokusnya kita dulu di minor trendnya seperti apa dan target price-nya seperti apa. Jadi skenario-nya saya akan buatkan ya. Untuk skenario pertama ya. Untuk skenario pertama, karena kalau kita lihat di sini membentuk low, high, low, dan bentuk lagi high di area ini, yang dimana di area ini terdapat indikasi double top ya, dan sudah breakout line yang ada di bawah di sini. Jadi kita lihat kemungkinan besar pergerakannya kan seperti ini ya. Jadi kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar spekulasi dari saya. Jadi kemungkinan besar akan seperti itu. Dan kalau kita coba garis dari Fibonacci ya, dari low yang ada di sini ke high yang ada di sini. Titik dimana dia akan retrace
ada di kisaran harga sini ya. Jadi di area ini di 1658 sampai 1654.35 ya. Jadi area retrace-nya ada di kisaran harga itu. Jadi untuk sekarang fokusnya kita ada di zona ini ya. Zonanya ada dua zona yang akan kita perhatikan. Yang pertama ada di 1659 dan 1661. Dan kemudian di area retracement-nya ya. Jadi kemungkinan besar pergerakannya akan seperti ini. Untuk menguji area 1676 ya. Jadi apabila dia breakout, maka peluang terbesar untuk ke area ini untuk kemudian melanjutkan kenaikan ya. Jadi skenario-nya seperti itu untuk update hari ini. Dan yang kedua, dia melakukan dulu false break ya, false break dari minor trendnya ya, false break untuk kemudian melanjutkan kenaikan ya. Jadi kemungkinan besar seperti itu untuk analisanya. Jadi ini dua skenario nya ya. Untuk skenario turunnya apabila dia gagal false break atau gagal untuk melanjutkan kenaikan, maka skenario nya seperti ini. Jadi dia breakout dari minor trendnya, dia breakout, kemudian dia breakout ya, dia breakout, kemudian dia retest kembali ke area ini untuk kemudian melanjutkan penurunan dengan target pertama ada di area sini ya, area sini di 1643, dan target terjauhnya yang pertama ada di area ini di 1630. Jadi seperti itu untuk skenario turunnya. Jadi kita harus wanti-wanti, kita harus ekstra hati-hati ya. Jadi apabila nanti dia breakout dari zona retracement di 1654, maka itu gagal false break ya, atau gagal untuk melanjutkan kenaikan. Jadi area ini harus kita pantau di 1653 atau 1654. Apabila dia breakout, nanti candlenya di time frame 1 jam dan 4 jam dia breakout dari 1654, maka itu kemungkinan akan terjadi penurunan ya. Jadi harus diperhatikan seperti apa dan bagaimana nanti perkembangan harganya. Jadi untuk skenario nya seperti ini, ada 3 skenario yang saya buat untuk kenaikannya. Jadi untuk teman-teman semua harap hati-hati dan harap fokus dengan konfirmasi yang ada ya. Jadi untuk minor trendnya saat ini masih dalam kondisi uptrend, dan saat ini kita akan coba untuk melihat di indeks dolar seperti apa sebagai tambahan untuk melihat pergerakan SAUSD dia. Kalau kita lihat saat ini indeks dolar juga dalam keadaan downtrend. Jadi kita akan buatkan dulu. Nah, di sini ya, dia dalam keadaan downtrend. Yap. Jadi dia dalam keadaan downtrend ya. Jadi untuk melakukan kenaikan, dia wajib breakout dua area ini di 112.59 sampai 112.92. Jadi apabila nantinya dia breakout, maka target kenaikannya ada di 114 sampai di area ini di high-nya ya 114.76. Jadi untuk skenario naiknya dulu kita targetnya sampai di situ ya. Jadi di dua area ini. Namun apabila di hari Senin ya, hari Senin tanggal 3 Oktober dia gagal untuk melakukan kenaikan, maka dia akan mencoba untuk mencari low-nya ya, ada di 111.16 sampai 110.61. Dia akan membuat low di sana ya. Jadi di sini dia high, low, high, lower low, membentuk lagi high. Jadi di sini berpotensi untuk
mencari titik lower low kembali ya di area 111 sampai 110.61 untuk kemudian membuat lagi high di area ini untuk kemudian melanjutkan penurunan. Jadi skenario nya seperti itu untuk indeks dolar. Jadi apabila pergerakannya seperti ini mengikuti strength yang sedang terjadi, maka SAWSD akan mengalami kenaikan ya. Jadi untuk saat ini fokusnya dulu seperti itu. Jadi untuk indeks dolar sendiri apabila dia ingin melanjutkan kenaikan wajib breakout dulu 112.92. Jadi kisaran 112.59 sampai 113 lah ya. Jadi dia harus breakout area itu untuk kemudian menguji 114.48 sampai 114.84. Jadi teman-teman harus pantau dulu konfirmasi yang ada sebelum melakukan transaksi ya. Jadi skenario nya seperti itu untuk indeks dolar dan SAWSD. Jadi tetap dikombinasikan dalam melakukan analisa antara indeks dolar dan SAWSD karena pergerakan dari SAWSD itu juga terpengaruh dari pergerakan indeks dolar. Jadi skenario nya seperti itu untuk hari ini di tanggal 3 Oktober untuk persiapan tanggal 3 Oktober sampai kisaran 3 sampai tanggal 5 Oktober ya. Analisanya seperti itu. Ada dua skenario kenaikan. Jadi selama dia tidak breakout dari 1653, maka peluang untuk melakukan kenaikan menguji 1676 masih ada sampai di 1682 ya. Jadi masih ada peluang ke sana untuk diuji kembali. Namun apabila dia breakout dari 1653, kemungkinan besar akan menguji area 1643 sampai 1630 ya. Jadi skenario turunnya seperti itu dan skenario naiknya seperti itu ya. Jadi tetap perhatikan baik-baik dari analisa-analisa yang ada, konfirmasi yang ada, serta kombinasi dari indeks dolar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Jadi nanti saya akan update kembali lagi di grup Telegram ya. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.